Halo, ketemu lagi dengan saya Intan Erlita di Intan's Room. Dan kali ini saya akan membahas mengenai dunia kerja. Nah, tentunya bahasan ini menarik karena saya akan membahas mengenai cara sukses di bawah tekanan kerja. Tentunya dengan rahasia mengelola stres. Kita tahu nih, punya pekerjaan adalah sebuah impian ya. Apalagi pekerjaan itu menjadi salah satu cara kita untuk mewujudkan mimpi kita. Seperti mempunyai hidup yang lebih baik, mempunyai rumah atau kendaraan, dan hal-hal lain dari hasil kita bekerja. Nah, tentunya untuk kita mencapai itu tentu ada tekanan-tekanan yang kita alami. Karena namanya bekerja pasti ada target, ya kan? Ada yang harus dicapai, dan tentunya dalam perjalanan itu ada tekanan yang membuat kita menjadi stres. Nah, stres ini harus dikelola, karena kalau nggak dikelola tentu akan menjadi hambatan kita sukses di dunia kerja. Nah, ngomong-ngomong stres nih, saya ingin membahas mengenai negara-negara yang stresnya tertinggi. Good news-nya, Indonesia ternyata tidak termasuk dalam 3 besar. Karena yang besar pertama itu adalah Ukraina, kemudian Amerika Serikat, dan yang ketiga adalah Estonia. Ya, artinya Indonesia masih aman ya, nggak masuk dalam 3 besar negara yang penduduknya terkena stres. Tapi Indonesia mempunyai kasus yang cukup besar juga untuk depresi. Sekitar 9 jutaan ya, artinya 3,7% dari penduduk Indonesia yang mengalami stres yang berujung pada depresi. Nah, ini yang harus kita pahami, ternyata stres yang tidak tertangani bisa menjadi depresi. Dan di Indonesia 3,7%-nya sudah mengalami ini. Tentunya kita jangan termasuk dalam persentase yang itu ya, artinya stres-stres itu harus kita hadapi supaya kita bisa menjadikan diri ini termotivasi kembali. Nah, data-data tadi tentunya bisa kamu lihat karena memang data ini bisa membuat kita mengambil sebuah pelajaran supaya kita tidak berlarut-larut dalam stres di dunia pekerjaan. Nah, kira-kira apa sih tipsnya kita agar kita bisa meraih sukses ya, walaupun pada saat bekerja kita mendapatkan tekanan? Tentunya yang pertama adalah atur prioritas dengan baik. Dalam mengatur prioritas dengan baik ini, kalian harus tahu nih, mana pekerjaan yang menjadi prioritas, mana pekerjaan yang bisa kita tunda sejenak, dan mana pekerjaan yang harus kita tinggalkan. Karena biasanya kita banyak sekali mengerjakan pekerjaan yang not important, not urgent. Apa coba? Main gadget ya, main handphone, kelamaan, sehingga itu membuat kita tidak bisa fokus kepada pekerjaan yang menjadi first priority kita. Nah, ini bahaya karena begitu diminta tanggung jawabnya, deadline-nya sudah harus kita kumpulkan, ternyata kita nggak bisa mengumpulkan dengan baik dan kita nggak achieve target. Yang kedua adalah time management. Tentu kita tahu ya bahwa yang namanya bekerja kita banyak banget yang harus kita selesaikan. Hati-hati jangan terjebak dengan multitasking, karena multitasking yang salah membuat kita nggak bisa fokus. Jadi lebih baik kita membuat mana runutan-runutan pekerjaan yang harus kita kerjakan berdasarkan skala prioritas kepentingannya. Jadi balik lagi nih, yang namanya menentukan prioritas itu akan berkorelasi dengan time management. Nah, dengan punyanya waktu yang baik, pengaturan yang tepat, membuat kita bekerja tidak seperti dikejar-kejar. Nah, ini yang membuat kita selalu achieve dalam mengerjakan pekerjaan. Lalu kemudian juga yang terpenting jaga kesehatan mental dan fisik. Bukan cuma fisik, tapi mental juga harus dijaga. Tentunya kalau fisik kita tahu ya, kita harus makan dengan yang teratur, makanan-makanan yang bergizi, kemudian banyak minum air putih ya, kemudian kita olahraga, tidur cukup, itu secara fisik ya. Nah, secara mental ini juga harus dijaga. Ketika kita udah merasa burnout, ketika kita udah merasa bahwa aduh, aku nggak bisa, aku nggak ngerti, ini saatnya kita berbicara. Berbicara kepada siapa? Kepada orang yang tepat. Bisa kepada atasan kita, bisa kepada peer kita, atau kita diskusi dengan tim kita. Dengan tujuannya adalah mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian yang gak kalah penting adalah ketika kamu merasa burnout, ketika kamu merasa bahwa saya kok udah stres banget ya, saya udah ngerasa gak nyaman nih saya di tempat kerja, kok saya I don't like Monday-nya makin membuat saya terasa males buat ke kantor. Ini saatnya kalian meminta dukungan. Dukungan kepada siapa? Dukungan kepada orang-orang terdekat ya. Tadi aku bilang dukungan kepada bos kalian, dukungan dari teman-teman kalian, bahkan dukungan dari keluarga. Karena ini penting, pada saat kita merasa secara emosional lagi down ya, atau mood kita lagi down, kita butuh support dari orang-orang terdekat kita. Poinnya adalah stres itu adalah hal yang wajar. Nikmati, jalani, hadapi, sehingga stres itu tidak menjadi depresi. Justru stres kalau dikelola dengan baik itu bisa menjadi pemacu kita untuk kita menjadi lebih baik lagi daripada hari ini. Oke, gimana? Kamu udah bisa menangani stres kamu?